Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 4 Kementerian Agama, perkenalkan saya Latifah Nurmawati, NIM 25404130373 pada LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo, Yogyakarta pada hari ini Senin 19 Januari 2026 akan melaksanakan praktik pembelajaran di Min 9 Tabalong kelas 3B dengan materi akhlak tercela, durhaka pada orang tua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siap untuk belajar? Siap. Sebelum mulai belajar, agar belajar kita dapat berjalan dengan lancar, kita berdoa dulu. Ayo Fahmi. Fahmi pimpin baca doa. Ayo sini. Bersama-sama kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam ya rabbal alamin. Dah, terima kasih Fahmi. Semoga dengan berdoa apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita selanjutnya. Baik, selanjutnya Ibu akan absen. Dilihat kiri kanannya. Ada tidak teman kalian yang tidak turun? Ada apa tidak? Siapa yang tidak turun hari ini? Azril. Ada lagi? Muja. Kenapa? Temannya sakit. Kita doakan bersama semoga yang sakit segera sembuh. Baik, berdiri. Berdiri dulu sebentar. Diperiksa kerapian, bajunya sudah rapi apa belum? Kopiahnya dibaiki. Bajunya, nah bajunya ada yang terbuka. Sudah? Siap? Sebelum mulai, untuk meningkatkan rasa cinta pada tanah air, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Ayo, dengan penuh semangat kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sudah, silahkan duduk kembali. Terima kasih. Baik, untuk sebelumnya kita akan belajar tentang materinya durhaka kepada orang tua. Sebelumnya, tolong Ivan dibacakan tujuan pembelajarannya apa? Satu, apa ini? Untuk
durhaka kepada orang tua. Ya, duduk. Terima kasih. Pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini memahami contoh dan bentuk durhaka kepada orang tua. Kedua, mengetahui akibat perilaku durhaka melalui kisah Kan'an. Pernah dengar kisah Kan'an? Pernah dengar apa tidak? Pernah. Nanti mengidentifikasi hal yang berkaitan dengan sikap durhaka kepada orang tua melalui kisah Kan'an, dan keempat, menyebutkan contoh dan bentuk durhaka pada orang tua. Sekarang ibu tanya, begini, kalian diminta ibu untuk menyapu rumah, tetapi kamu mengerjakannya dengan sambil merangut. Nah, bahasa kita di sini merangut. Apakah itu sudah termasuk perilaku durhaka apa belum? Hah? Kenapa kok durhaka? Karena apa? Apanya? Ayo. Nggak mau disuruh orang tua, tidak mau membantu orang tua. Terus lagi Ibu Tanti, habis ini Ibu putarkan kisah tentang durhaka kepada orang tua melalui kisah Kan'an. Siapa Kan'an? Pernah dengar? Anak Nabi Nuh. Ya, didengar, dilihat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan minggu ini kita akan belajar tentang kisah Kan'an. Ayo, perlu buku disiapkan. Kalau ada, Dari Nabi Nuh alaihissalam. silakan dikeluarkan bukunya. Kalau ada nanti pertanyaan, Ibu tanyakan berkaitan dengan buku tulis. Buku tulis nanti. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah mengajak umatnya agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah siang dan malam tanpa bersalah. Perjuangannya sangat berat karena hanya sebagian kecil dari kaumnya yang mau mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Kebanyakan dari mereka membangkang dan menolak ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam menyayangi keluarganya. Beliau mengajak keluarganya agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi istri Nabi Nuh alaihissalam menentangnya. Nabi Nuh alaihissalam berharap Sudah nonton semuanya? Apa yang sudah kalian lihat tadi? Kisah siapa? Kan'an. Siapa Kan'an itu? Nah, anak Nabi Nuh. Berapa tadi ya yang kalian dengar anak Nabi Nuh ada berapa? 4. Salah satunya yang paling terkenal adalah Kan'an. Apa yang dilakukan Nabi Nuh terhadap umatnya? Membuat kapal. Atas perintah siapa membuat kapalnya? Kenapa kok membuat kapal? Atas perintah Allah. Karena nanti ada banjir. Terus bagaimana pandangan dari umatnya Nabi Nuh? Waktu Nabi Nuh disuruh membuat kapal, diapakan? Diejek. Kenapa kok diejek? Hah? Dirasa? Ya, kenapa kok dirasa itu? Karena tidak membuat kapal di atas bukit. Akhirnya
Apa yang terjadi? Banjir. Bagaimana dengan Kan'an? Bagaimana dengan Kan'an? Tenggelam. Kenapa kok tenggelam? Tidak mau mendengarkan ayahnya. Nah, dari situ kita tahu bahwasanya orang tua itu adalah baik, menyuruh kebaikan. Adakah orang tua yang menyuruh yang hal-hal tidak baik? Tidak. Tidak ada. Berarti kita sebagai anak harus mematuhi orang tua. Jangan sesekali berkata, tidak boleh. Karena apa? Murkanya Allah tergantung pada murkanya kedua orang tua. Keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orang tua. Belum. Ada lagi. Nih, akhlak tercela. Baca. Macam-macam akhlak tercela. Bohong. 1. Bohong. 2. Durhaka. 3. Membentak. 4. Sombong. Macam-macam akhlak tercela. 1. Bohong. Siapa yang senang bohong? Berarti akhlak tercela nih. Yang kedua, membentak. Tahu membentak? Bisakah membentak di rumah? Kalau bisa berarti harus dikurangi. Macam-macam akhlak tercela. Yang pertama, bohong. Mulai sekarang harus dibiasakan jangan berkata bohong. Apalagi contohnya, sudahkah mengerjakan PR? Belum, ketinggalan atau lupa, padahal kalian malas mengerjakan. Terus membentak, yang biasanya membentak di rumah, entah itu sama adik atau orang tua, mulai sekarang tidak boleh karena itu merupakan akhlak tercela. Durhaka. Nah, ini kalau disuruh orang tuanya harus bagaimana? Dikerjakan selama orang tua menyuruh dalam kebaikan. Dan contoh akhlak tercela yang lain, sombong. Jangan sombong. Ini pintar, bungas atau tampan atau cantik, tidak boleh sombong, harus rendah hati. Terus kemudian nih, mengapa harus menjauhi akhlak tercela? Coba baca, Revan. Akan jauh dari kasih sayang Allah. 2. Dijauhi teman. Tidak ada orang yang suka berteman dengan orang yang jahat atau kasar. 3. Mendatangkan penyesalan, seperti kisah Kan'an, sifat sombong dan durhaka kepada orang dan menyesal selamanya. Nih, oleh sebab itu kita harus menghindari, menjauhi tercela karena 1. Dibenci oleh Allah. Yang kedua, dijauhi teman. Hendakkah ada berkawan? Kalau anak nakal, banyak teman apa sedikit temannya? Sedikit. Terus mendatangkan penyesalan seperti kisah Kan'an tadi. Akhirnya Kan'an meninggal karena tidak mendengarkan ayahnya. Pintar. Nah, Ivan pintar kayak gini. Kesimpulannya, akhlak tercela adalah sifat yang buruk yang harus dihindari karena dapat
merusak hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Agama kita Islam mengajarkan untuk setiap manusia itu harus menjadi pribadi yang baik dan meneladani akhlaknya Rasulullah. Nah, habis ini Ibu akan memberikan tugas kelompok. Masalahnya begini, salah satunya di ruang tamu ada banyak lipatan baju, tetapi waktu itu ibu itu kondisinya kurang sehat. Kamu disuruh membantu beli lipat, akan tetapi kamu nggak mau karena mau main. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh kalian? Nah, itu nanti adalah masalahnya. Nanti ibu bagi 3 kelompok mengerjakan tugas untuk diskusi bersama-sama. Disiapkan dulu peralatannya, pensil atau pulpen dan bukunya. Silakan ditulis salah satu nama kelompoknya siapa saja. Tulis namanya. Kita ice breaking dulu, ya. Ayo. Sebelum mulai mengerjakan, sebelum mengerjakan kita ice breaking dulu. Ayo, tepuk anak soleh. Anak soleh, rajin ngaji, dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Islam, yes. Nah, lah anak soleh, silahkan kerjakan kelompok sendiri, itu kelompok diskusikan dengan temannya, nanti alasannya apa. Ayo, samaan, dibahas samaan. Iya, bersamaan, dibaca bersamaan situ. Siti sedang asik bermain boneka di kamarnya. Tiba-tiba ibu memanggil Siti untuk membantu menjaga adik sebentar karena ibu harus mengangkat jemuran yang kehujanan. Apa yang sebaiknya dilakukan Siti agar ia termasuk anak yang berbakti? Menjaga adiknya sebentar. Farid ingin sekali membeli mainan baru, tetapi ibu bilang uangnya sedang digunakan untuk membayar biaya sekolah Farid. Farid merasa sedih dan ingin marah. Bagaimana sikap Farid yang benar menurut ajaran agama Islam? Bolehkah Farid membentak ibunya? Tidak, karena dalam Islam melarang durhaka kepada orang tua. Hasan melihat ibu sedang sibuk membersihkan rumah sendiri. Ayah sedang bekerja sementara adik. Ya, ada yang perlu ditanyakan dengan kelompoknya Fahmi? Tidak ada. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ayo, awak.
Siti sedang asik bermain boneka di kamarnya. Tiba-tiba ibu memanggil Siti untuk membantu menjaga adik sebentar karena tersebut untuk membeli mainan. Ketika ibunya bertanya, Zaid mengatakan bahwa uang itu hilang. Apa yang seharusnya dilakukan Zaid kepada ibunya? Harus jujur kepada ibu dan meminta maaf. Ada yang ditanyakan dari kelompok 2? Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3. Ayo maju, Revan. Revan, pakai kopian. Uang tersebut untuk mainan. Ketika ibunya bertanya, Zaid mengatakan bahwa uang itu hilang. Apa yang seharusnya Zaid lakukan kepada ibunya? Jujur. Ada yang ditanyakan dari kelompok 3? Tidak ada. Beri tepuk tangan untuk semua kelompok. Nah, belum masih ada. Bagaimana, sudah paham materi hari ini? Tentang apa? Tentang apa? Tentang apa? Sudah? Ya, sudah kah? Sudah. Nanti duduk. Nanti nilainya akan ibu bagikan. Bagi yang nilainya kurang dari standar akan remedial, yang lebih akan mendapatkan pengayaan. Sebelum kita mengakhiri, bagaimana perasaan kalian terhadap pembelajaran hari ini? Ayo, betul-betul. Hah? Menyenangkan apa tidak? Apa yang didapat? Ayo, apa yang didapat ilmunya hari ini? Apa? Materinya apa? Alat tercela tentang apa? Bisa Kan'an. Terus Kan'an itu berarti kita tidak boleh apa? Tidak boleh durhaka. Ibu harap dengan adanya sudah materi ini, kita semua menjadi anak yang soleh, soleha. Amin.